Agak susah. Atau kalau perlu bikin aku lebih seneng lagi, tahu nongol di sini. Misalnya aku lagi syuting, tahu datang. Dewa itu, laki-laki dewa kayak gitu, bisa nemenin aku. Ya, hayalan saja. Ya udah, kita move. Kak Anya, aku pengen banget udah gede nanti hits kayak kakak Amin. Hah? Aku harus bilang apa ya? Kenyang, sekarang aku kenyangan. Tapi aku udah lebih seneng sih sekarang. Maaf, gara-gara abis makan. Tadi pas lagi sebelum makan, terus habis itu aku pulang, terus habis itu kayak ada orang ngeselin gitu. Terus aku jadi kesel, terus habis itu aku jadi marah-marah di Twitter. Terus habis itu aku langsung kayak nggak tahu mau ngapain, saking keselnya. Akhirnya aku buka GoFood. Pas aku buka GoFood, aku pesan makanan yang banyak kayak ikan, ayam 2, ati ampla, ini gitu. Saking keselnya aku impulsif aku pesen makanan di GoFood yang banyak. Besok makanannya datang, terus aku makan sendiri ngeliatin tembok, makan cepet gitu. Dalam hati tuh makan sambil mikir gitu, kayak tapi makannya mikir cepet gitu. Kayak dalam hati membayangkan skenario yang ngeselin gitu, kayak apa ya, gitulah. Kayak dalam hati, anjing bikin gue sat jing gitu kan. Terus makan tau-taunya habis dong. Padahal tadi pas aku buka tuh ini mah gak habis gitu. Udah, habis itu makan, terus kepedesan sampai ingusan, habis itu kenyang. Pas udah kenyang kayak baru sadar, astagfirullahaladzim, Anya, kamu ngapain? Hilaf. Kenapa makanan sebanyak ini kamu habisin? Kenapa kamu harus pesan sebanyak ini gitu? Hilaf. Merasa bersalah sama diri sendiri, merenung, terus jadi happy lagi gitu. Terus live biar tambah happy, biar kayak oh ya, ini gue lagi live, gue udah gak boleh kesel lagi, gue gak boleh sedih lagi, gue harus happy aja karena dilihat 15.000 lebih orang yang pastinya mau pengaruh yang positif dari aku. Tripi, iya Tripi, bukan teriak ya, Tripi, dibacanya yang bener makanya matanya. Upil mana sih Upil? Nggak ada bego. Coba, nggak ada. Bego. Anjay, 15.000 lebih, mantap. Iya tadi. Iya sayang, kamu harus happy biar tambah cantik dan awet muda. Amin, amin. Kak Anya awalnya kerja sebagai apa? Jadi kalau kalian belum tahu, aku aja tuh sekarang nggak tahu deh pekerjaan aku tuh apa ya. Sekarang ya, maksudnya sekarang nih, beneran sekarang. Ya oke, mungkin pekerjaan utama adalah selebgram. Yang kedua, main film alias aktris. Yang ketiga, bisnis. Ya, entrepreneur, bisnis. Yang keempat, apa lagi sih gue? Model. Misalnya dipakai di video klip atau apa gitu-gitu. Atau foto. Iya, model. Yang kelima, itu deh pokoknya. Nah tapi dulu awalnya itu aku startnya jadi model tahun 2016, dan aku tidak merencanakan jadi model karena aku sebenarnya nggak mau kayak tampil di depan orang banyak tuh. Aku agak males sebenarnya dulu.
nggak mau gitu. Cuman akhirnya aku menjadi model karena waktu itu aku pengen bikin mantan aku sebel. Soalnya dulu tuh dia overprotective kan. Jadi aku dulu pacaran sama orang 6 tahun. Sebut saja R inisialnya. Nah terus si R ini pacaran sama aku 6 tahun. Aku tuh gak boleh macem-macem. Aku gak boleh temenan sama cowok yang gak temennya dia. Aku gak boleh pakai baju yang kebuka dikit aja, belahannya kelihatan atau celana terlalu pendek, gak boleh. Terus aku gak boleh pergi kalau gak pergi sama dia. Aku setiap hari harus ketemu dia, apa segala macam gitu. Pokoknya protektif banget, overprotective banget, toxic parah hubungannya. Habis itu kita berantem. Nah dulu kita itu berantemnya tuh suka balas-balasan gitu, balas-balasan dendam. Cuman gak pernah yang balas dendam bener-bener kayak gimana gitu, yang terlalu menyakiti hati gitu, enggak. Jadi waktu dulu sebenarnya aku bisa jadi model tuh karena aku balas dendam aja masih mantan aku ini. Aha, ada temennya mantan gue lagi. Arbi, hai, ada temennya mantan gue yang 6 tahun itu, anjing. Ya udah lanjut ceritanya ya, Arbi juga tahu kok. Iya, jadi gue tuh waktu itu pengen bikin dia kesel kan, tapi nggak mau misalnya bikin kesel terus habis itu gue jalan sama cowok lain, atau kayak bikin kesel terus habis itu gue misalnya ngapain gitu, bohongin dia atau apa. Enggak, gue nggak mau kayak gitu. Akhirnya gue bikin kesel dengan cara gue masuk ke sekolah modeling yang jelas-jelas gue tahu dia tuh nggak suka gue jadi model gitu loh. Ibaratnya gue bergaya dikit aja pasti dikomentar sama dia. Kayak gue ngecat rambut aja warnanya terang dikit pasti nggak boleh sama dia. Kayak pasti dia bilangnya kayak, ngapain sih lo? Emang pengen banget diliatin orang ya, sampai kayak gitu. Emang ngapain sih? Ntar dilihat orang kayak gitu. Sedangkan kalau jadi model kan pasti harus bergaya, harus tampil di depan banyak orang apa segala macam, so cantik. Nah itu dia nggak bisa menerima yang seperti itu. Jadi aku akhirnya sekolah model, terus dia kesel gitu. Ya udah, habis itu aku sekolah model di Kimi Janti School. Habis itu aku lulus, terus habis itu aku ikut lomba Gading Model Search tahun 2016. Itu salah satu kontes modeling yang besar kalau di dunia modeling. Habis itu menang juara 1 ternyata. Udah makin bagus tuh karirnya tuh. Habis itu aku jadi model catwalk, aku jadi model foto apa segala macem gitu. Nah, berhubung aku sudah menjadi model, harus menerima banyak pekerjaan, tapi di situ mantanku protes. Misalnya besok mau catwalk, terus habis itu dia bilang gini, oh besok mau catwalk, bajunya kayak gimana, coba lihat bajunya, terbuka nggak, ini nggak, itu nggak, berlengan nggak, apa nggak, ini nggak, itu nggak. Sedangkan di satu sisi gue nih cuma model yang biasanya tahu bajunya seperti apa itu di hari H besoknya gitu loh, ketika lagi latihan atau pas emang lagi udah mau jalan gitu. Kalau hari ininya ya gue nggak tahu. Terus kalau misalnya ternyata bajunya nggak berlengan, atau ternyata misalnya bajunya kelihatan tetenya sedikit gitu atasnya, ya kan gue nggak tahu. Terus dia mau ngelarang, terus ntar marahnya belakangan. Maksudnya kan capek kan kayak begitu terus. Akhirnya ya udah, kalau memang sudah tidak bisa suportif, padahal ini untuk kebaikan aku yang sudah sekolah model bayar mahal-mahal, yang sudah ikut lomba modeling habis itu menang dan aku menunjukkan bakat aku memang ada di situ, passion aku apa segala macam. Aku pengen pembuktian bahwa gue tuh bisa loh modeling, gue tuh nggak cuma pengen balas dendam doang lo sama lo gitu kan. Tepatnya nggak cukup gitu. Jadi ya udah, habis itu ya udahlah, kalau gue mau nyari duit buat diri gue sendiri aja nih, buat tambahan gue jajan kuliah dulu, diribetin kayak gini. Padahal gue juga abis pulang modeling juga pasti pulang ke rumah, abis itu pacaran sama dia tiap hari gitu loh. Ngerti gak sih? Jadi kayak lo marah untuk suatu hal yang tidak penting. Ya udah, abis itu putus gitu. Habis itu pas putus aku jadi model, akhirnya jadi model video klip lah, apalah gitu. Punya beberapa teman-teman baru yang tadinya tuh gue nggak punya temen cowok selain temennya si mantan gue ini. Barulah dari situ dikenalin orang. Akhirnya gue kenal sama mantan gue waktu itu, viral videonya ke Bali tuh yang gue dipanggil KPAI. Akhirnya gue kenal sama si cowok itu. Habis itu kita pacaran, habis itu kita liburan ke Bali. Gue masih menjadi model dan mahasiswi biasa yang suka bikin YouTube juga, karena gue sebenarnya orangnya suka foto bagus, atau gue suka bikin video bagus iseng aja gitu, kayak buat di post dulu di pet kayak di pet atau di YouTube. Tapi walaupun kayak gitu dulu tuh sebenarnya gue sempat bikin YouTube juga.
dan yang nonton teman-teman gue doang. Terus kebetulan aja yang pas kemarin ke Bali itu dipanggil KPI jadi hits gitu gara-gara masuk berita. Ya udah dari situlah Anya Geraldine lahir. Gitu. Capek gue ngomong kayak nge-rap. Tuh udah berapa menit nih gue? 5 menit lagi udah ya. Gitu. Baru deh jadi Anya Geraldine. Habis itu jadi selebgram. Habis selebgram main film. Sampai sekarang habis itu nyobain bisnis. Ada beberapa yang berapa bisnis gue sekarang? 1, 2, 3, 4. Seingat aku ada 4. Sekarang ada 4 bisnisnya. Tuh 5. Ntar dulu. Sonar, 3P, E-Girl, Bar, Bebek Rally. Ya 5. Sekarang 5 udah begitu guys. Seru ya cerita gue. Iyalah, gila loh. Minum dulu tuh es. Iya aus nih ngoceh mulu. By the way ini jeruk nipis sepertinya baik untuk kesehatan. Ada gak sih yang tahu manfaat jeruk nipis apa? Cuman kayak aku suka aja gitu minum es jeruk nipis tuh, selalu suka. Profesional boleh, cuma ingat dijaga perasaan orang yang lagi sama lu. Siapa yang lagi sama gue? Gak ada nih. Mana ya? Guling aja gak ada di sini loh hotelnya. Ada bantal doang. Jangan serius-serius kak. Iya aku gak serius-serius. Aku sukanya bercanda. Bahkan di saat aku marah-marah tuh pasti ada sisi bercandanya. Aku dari dulu selalu gitu. Kalau nggak dari dulu ya, misalnya aku tuh nggak bisa banget serius deh demi Allah. Dulu nih misalnya aku lagi berantem sama mantanku nih yang 6 tahun tuh. Biasa tuh kalau berantem tuh di rumah. Padahal udah mamaku loh. Tapi saking toksiknya hubungan kita tuh, kita kalau berantem di rumah bisa teriak-teriakan, bisa lempar-lempar gelas, bisa lempar-lempar gelas. Wah gila. Terus itu kadang tuh kalau kayak dia lagi marah-marah gitu, aku pasti pengen ketawa. Nggak tahu kenapa ya, aku kalau lagi berantem sama pacar, siapapun pacar aku, mau yang baru kemarin, mau yang kemarinnya lagi itu kalau misalnya orang lagi marah-marah yang serius banget yang kayak kamu tuh gini, aku nggak suka ya misalnya gitu ya, udah sampai teriak-teriak atau apa, itu aku pasti kayak gitu. Aku nggak bisa, sumpah aku kayak tawa mulu, habis itu nangis gitu, udah gitu aja. Jadi kayak pembelaannya sedikit biasanya kalau berantem sama aku. Jadi aku agak-agak nggak bisa kalau denger orang ngomong tinggi. Jadi kalau denger orang ngomong tinggi dikit, kalau misalnya cowok ya, kalau misalnya pacar, kalau misalnya kayak ribut sama orang, sama cewek atau apa ya, itu nggak masalah. Tapi kalau misalnya sama orang yang aku sayang, habis itu aku denger dia ngomong dengan nada yang tinggi tuh kayak aku sensitif, pasti kayak langsung tenggorokannya hatinya kayak kok dia ngomong gitu ya, kok gitu sih. Habis itu sampai ke tenggorokan, sedih, habis itu nangis gitu biasanya aku. The best memang idola ini. Aku ngapain? By the way ya, ini kan udah malam. Kenapa sih kalian belum tidur? Ini tuh hari Rabu, ya kan? Besok pasti pada kerja. Besok hari Kamis. Kenapa nggak bobo kamu? Kenapa Ci? Nggak bobo? Kirain nggak pernah nangis. Walah semprol, dari mana nggak pernah nangis? Aku sebenarnya tergantung cowoknya siapa. Semakin aku sayang, semakin aku sering nangis. Swear, sumpah. Ih, parah banget. Waktu aku dulu pacaran sama yang 6 tahun, aku jarang nangis. Soalnya kadar cintanya ya udah gitu-gitu aja lah. Walaupun pacarannya lama. Terus waktu sama Oki 2 tahun, itu gue jarang nangis. Jarang buat nangis. Tidak sedih. Ada masalah apapun bodo amat, gue nggak sedih karena ya udah perasaan segitu aja. Waktu sama Bio dulu lumayan sering nangis, tapi nangisnya sendiri. Kayak misalnya ada masalah apa dikit,
sedih, ke toilet nangis gitu. Karena rasa sayangnya lumayan besar waktu itu sama dia. Sama Ovi kemarin pacaran lumayan sering nangis kalau misalnya berantem. Ya lumayan soalnya sayang banget gitu, jadi kayak nangis, lupa nangis, denger dia ngomong apa dikit nangis, gak dibalas dikit nangis gitu. Kalau sekarang tidak ada yang perlu ditangisi. Jadi aku makin cengeng sama cowok, berarti aku makin sayang sama tuh orang. Tapi aku selama ini pacaran sama orang paling cengeng sama Ovi, jujur. Kadang dianya gak marah-marah banget, tapi akunya nangis. Kadang cuma lagi bete-betean doang, terus kayak kalau aku tahu faktanya sepertinya hari ini gak bisa ketemu sama dia, aku nangis. Lebay banget sumpah. Kayak sedih gitu, kayak aduh kenapa sih hari ini gak ketemu gitu, kenapa sih, terus habis itu nangis gitu. Lebay banget kan, bucin banget. Ntar kalau sama Kak Iki ribut nangis nggak? Nggak tahu deh. Suka banget lihat Anya sama Ovi, makasih. Cewek mah kodratnya emang gitu, nangis mulu. Ya, sekalinya habis teriak-teriak juga nangis. Oh my god, udah jam 12. Aku harus tidur. Aku harus tidur. Kakak aku udah nanya berkali-kali loh. Oke, kamu nanya apa sih? Katanya 5 menit kok jadi sejam kakak. Ah enggak tuh, belum sejam live-nya, baru setengah jam. Ada notif dari Kak Iki ya? Enggak ada. Kita tuh gak chat, tau gak? Kita tuh DM-an doang. Misalnya dia habis ngepost apa, habis itu aku bilang, Ki, kirimin dong nih fotonya, mau ngepost juga, oke, gitu. Ki, kirimin link swipe apa dong, oke, gitu. Kadang-kadang video callan dari IB. Kalau misalnya IB lagi video call sama dia, ya udah dikasih lihat mukanya ke aku, terus kayak nih ada Iki, hai gitu. Lagi ngapain nih, lagi kerja ini, kamu lagi ngapain? Oh aku lagi kerja ini, oke, good luck 66. Oh ya good luck Iki gitu. Dia juga nggak tahu sekarang kemana, udah nggak pernah nongol di live aku lagi. Pale lo amer nih, es jeruk nipis sayang. Tadi habis makan bakar-bakaran gitu. 20k baru bobo beb. Ya Allah, kapan bobonya kalau gitu, nggak bakal sampai 20k kayaknya. Tapi dia sayang sama kamu, Nam. Masa sih ya? Bohong. Dia udah nggak pernah nongol di live aku juga. Udah chat enggak, nongol di live enggak. Tahu dia lagi ngapain tuh orang. Mungkin lagi sama perempuan lain. Nggak ada yang bercanda. bercanda aku bercanda. Cuek kayak lagunya. Iya emang sesuai konsep banget tuh dia, lagu sama kelakuannya. Enggak lah. Ih, gue cantik deh kalau dari sebelah sini, tapi kalau dari sebelah sini enggak. Ya, setuju nggak? Capture dong. Capture terus tag aku. Enggak deh, nggak cantik-cantik banget, bosen liatnya gue. Pernah gak sih ngerasa kayak gitu, kayak bosen deh gue liat muka gue gitu, pernah gak sih?
Kayak tapi orang-orang bilang kayak lu tuh cakep kok gitu, cuman kayak kadang suka bosan aja gitu, ngerti gak sih? Aku tuh biasanya ya, untuk mengakhiri live, aku tuh harus nunggu penontonnya berkurang. Kayak berkurang signifikan, baru abis itu kayak males ya nonton dikit, tidur gitu. Tapi ini kayak gak berkurang-berkurang gitu loh. Jadi kayak gimana ya, gue mau udahan live-nya gitu. Kapan senoparty? Ntar kayaknya weekend. Ntar gue senoparty digosipin lagi. Mimi katanya udah putus nih, gimana ya mantannya. Ntar gitu lagi. Ya udah sih, namanya juga ini sama mantan. Hubungan masih baik-baik saja. Kadang kalau misalnya kayak gitu kan suka lupa kalau kita putus gitu. Jujur nih aku tuh orang paling jujur loh. Ini aku jujur loh, aku mah padanya aja ya kan. Klarifikasi, oke guys, jadi aku mau klarifikasi tentang yang kemarin, yang hari Jumat, yang orang-orang pada bilang apa, ih masih sama mantannya, bla 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 gitu kan. Katanya udah putus, kok di instastory temennya foto sambil nyium pipi. Ulang tadi itu notif kalau baterainya tinggal dikit ya, kayak orang bilang katanya udah putus, kok itu fotonya sambil nyium pipi mantannya sih di instastory temennya gitu kan. Apa jawabnya ya kalau diklarifikasi kayak gitu? Gue harus mikir biar orang ngerti. Kayak kayak bilang ya guys, jadi maaf ya soalnya kemarin tuh hilaf, kemarin tuh lupa kalau udah putus, lagi asik-asikan, terus lagi asik-asikan kayak gini nih, asik-asikannya kurang lebih kayak gini. Terus habis itu temen aku nyolek, kita duduk sebelahan kan, aku sama mantan aku duduk sebelahan. Terus habis itu temen aku nyolek, foto dong, foto instastory. Oh iya oke. Terus habis itu udah kan instastory, terus habis itu kayak merapet gitu, napas merapet gitu, akhirnya kayak gitu, jadi hilaf nggak sengaja. Itulah hidup, tidak diduga-duga, tidak disangka-sangka, tidak direncanakan, semua terjadi begitu saja. Banyak kesalahan, semakin banyak kesalahan semakin banyak kita belajar. Udah ya, jangan marah-marah tuh. Hidup mah hidup orang, jangan ngurusin, biasa aja gitu. Lu syukur-syukur ada tontonan, udah gitu aja, bener gak? Syukur-syukur ada hiburan. Gue yang susah, lu yang ngeliatin. Gue yang seneng, lu yang ngeliatin. Gue seneng, lu seneng. Gue susah, lu jangan seneng gitu loh. Liatin aja, jangan ngerepotin. Oke, love you. Mwah. Manusia penuh kehilafan. Emang manusia tuh asalnya semua banyak hilafnya, cuman gak semua kehilafan itu diketahuin sama orang. Kadang lu yang tahu cuma diri lu sendiri atau orang-orang sekitar lu. Tapi kalau gue, kalau hilaf, satu Indonesia tahu. Itulah ketidakberuntungan saya. Apa adanya banget, Kak suka. Ya udah, gimana dong? Abis kan ditanya ya gue jawab. Mau tahu kan? Aku ngasih tahu yang real-real aja. Habis itu juga buat orang-orang yang kayak jodoh-jodohin aku sama Iki nih, udah kayak udah cocok banget, jadian aja kamu kakak, Iki tuh kelihatan banget suka sama kamu. Kalau orang jadian itu harus punya komitmen, tau nggak? Kalau orang punya komitmen
itu harus menyenangkan si pasangannya, nggak boleh dibikin sedih, nggak boleh dibikin kesel. Sedangkan aku merasa di satu sisi aku masih belum mampu seperti itu gitu loh. Jadi jangan dulu. Tau. Dah, ntar lagi udah ya. Oke? Sudah terjawab semua kan pertanyaannya? Sekarang sama siapanya? Sendiri. Nah, lo lihat nih di kamar sendiri tuh. Sendiri aku tuh. Di sini tidur, terus besok syuting pagi, oke? Besok kayaknya aku live lagi, tapi kayak siang atau malam gitu. Pokoknya kalau aku bosan, aku pasti live. Ketika aku bosan, aku pasti akan mencari kalian. Banyak yang kepo soal Kak Anya. Makasih. Ya udah. Aku udahan dulu ya. Aku bobo dulu ya. Aku pamit dulu ya. Sampai ketemu lagi ya. Jangan bosan-bosan ngeliatin aku ya. Soalnya aku aja udah bosan ngeliat kalian, makanya aku mau undur diri. Bye-bye. Maaf ya kalau tadi aku udah marah-marahnya, soalnya aku hari ini lagi sebel sebenarnya. Cuman aku tuh kadang kalau sebel aku gak tahu mau marah-marah sama siapa, ya kan? Jadi aku marah-marahnya pasti ke followers aku, curhat mengenai hari-hari aku. Jadi ya sudah. Terima kasih banyak ya guys. Dadah, love you. Cium dulu dong, please. Kiss. Kiss dulu. Sebel sama siapa? Sama laki-laki sepeda lipat. Kiss dulu. Nah, oke, bye-bye. I love you.